Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersyukur di pagi ini kita kembali berjumpa dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan seperti biasa kita akan membaca Alkitab dan kita percaya dari dalam Alkitab ini ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang mau menyegarkan kita semua di dalam kita menyambut hari yang baru, di dalam kita mengerjakan dan melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca Alkitab. Kami mohonkan dengan rendah hati kuasai kami dengan firman-Mu. Dan kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Mampukan kami semua dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap firman yang kami dengar, kami boleh pahami dan kami boleh mengerti. Bahkan terlebih jauh lagi, kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Mari Bapa, tuntun dan pimpin kami dalam firman. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11. Jadi surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayatnya yang ke-11. Mari bersama-sama kita baca. Kita mulai. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberkati tentunya. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Mari perhatikan kata jangan meniru yang jahat. Rasul Yohanes menuliskan suratnya yang ketiga ini, mengatakan janganlah meniru yang jahat. Latar belakangnya adalah menunjuk kepada seseorang yang bernama Diotrephes, seorang yang penuh dengan ambisi, yang ingin selalu mengemuka dan terkemuka dan tidak menganggap orang lain, bahkan suka meleter, melontarkan kata-kata yang kasar. Diotrephes adalah orang yang tidak mau menerima saudara-saudara. Dikatakan di sini dia tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Dia menolak orang-orang yang datang di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kalaupun ada jemaat yang mencoba untuk menerima, maka dia akan mengecilkan orang itu. Nah, ini menurut Rasul Yohanes adalah satu perbuatan yang jahat. Dan perbuatan-perbuatan yang jahat ini tidak boleh ditiru. Itu sebabnya Yohanes katakan, janganlah meniru yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang jahat sampai saat ini, hal itu terbentang di hadapan kita melalui media sosial, media informasi, koran, media elektronik. Kita dapat melihat bagaimana praktek-praktek kejahatan itu terjadi di dalam dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mau mengingatkan kepada kita, kalaupun itu terjadi di tengah-tengah dunia ini, satu hal yang pasti, jangan tiru apa yang jahat itu. Kalau kita bicara tentang kehidupan rumah tangga misalnya, begitu banyak pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan semua manusia di atas muka bumi ini, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana begitu banyak praktek-praktek hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di atas dunia ini. Tidak jarang kita mendengar bagaimana suami, istri, orang tua, anak-anak, hubungan keluarga itu tidak berlangsung dengan baik. Bahkan satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, saling menyakitkan. Dan pada akhirnya terpecah begitu banyak rumah tangga di dalam dunia ini yang terpecah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalaupun itu yang disuguhkan, pemandangan itu yang disuguhkan di dalam dunia ini, tentang kehidupan rumah tangga yang berantakan, yang hancur oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, jangan tiru perbuatan-perbuatan itu. Jangan. Tetapi kita mau dikatakan, bangunlah sesuatu yang baik. Itu sebabnya dikatakan, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Itu yang harusnya terjadi.
dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana suami dan istri saling berbuat baik satu dengan yang lainnya. Orang tua, anak-anak, anak-anak, orang tua bertanggung jawab buat anak-anak. Anak-anak menghormati orang tua, suami mengasihi, istri mencintai. Rumah tangga itu dibangun di atas dasar kasih Kristus Yesus. Maka yang ada di sana adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Wow, luar biasa. Kalau kita menjalani kehidupan ini dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan keluarga kita bangun pagi lalu kita mulai dengan komitmen, aku mau berbuat baik hari ini dalam rumah tanggaku, aku mau membahagiakan suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, saudara-saudaraku, bahkan orang di sekitarku. Oh, itu perjalanan kita akan penuh dengan sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Kita tidak meniru yang jahat, tetapi kita memberi contoh yang baik. Itu yang luar biasa, yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam konteks kehidupan jemaat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sosok Diotrephes ini mungkin hendak mengingatkan juga kepada kita, agar di dalam kita kehidupan berjemaat ini hendaklah kita jangan bersikap seperti Diotrephes, tetapi yang terjadi adalah bagaimana kita boleh saling membangun satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita boleh saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga kehidupan jemaat itu bertumbuh dan pada akhirnya berkembang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bersama, di masa pandemik ini, persoalan begitu banyak. Masalah begitu banyak. Kompleks dan pelik. Tidak tertutup kemungkinan manusia akan lebih sensitif di dalam menanggapi dan merespon segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini mau diingatkan kepada kita dalam kehidupan jemaat kita saat ini. Mari kita saling menopang. Sehingga apa? Kesulitan-kesulitan yang ditumbuhkan di masa pandemik ini akan lebih ringan kalau kita bisa bersama-sama menanggungnya. Jangan biarkan saudaramu menanggungnya sendiri. Jangan biarkan teman, sahabatmu, keluargamu, atau sesama jemaat satu sektor, dia menanggung sendiri. Tidak. Tetapi bersehatilah engkau. Terikatlah engkau dalam kasih persaudaraan itu. Untuk saling menanggung satu dengan yang lainnya. Saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga sekalipun masa pandemik ini, yang kemungkinannya masih akan berlangsung sampai tahun depan. Sampai kapanpun itu berlangsung, kita tidak pernah tahu, tetapi kalaupun dia masih akan terus berlangsung, kita akan tetap ringan menghadapinya. Oleh karena apa? Karena kita saling berbuat baik satu dengan lainnya, kita saling menopang, kita saling meringankan beban-beban kita bersedia menjadi berkat bagi sesama kita, dan pada akhirnya saya percaya, kita dapat melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini. Sekali lagi, jangan biarkan saudaramu, sesamamu, menghadapi pergumulan dan persoalan di masa pandemik ini sendiri. Tetapi biarlah kita satu dengan yang lainnya saling mencontoh dan memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang baik. Wah, kalau ini yang kita lakukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya badai sekalipun yang kencang datang di dalam hidup kita, kita mampu bertahan. Karena apa? Karena kita hidup dalam satu persekutuan yang saling memperhatikan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat sapaan pagi ini, firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kepada kita semua. Mari terus berbuat baik, jauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Beberapa hari ini kita banyak bicara tentang kasih Tuhan, kasih kita kepada sesama. Bagaimana kita diajak juga untuk berbuat baik kepada sesama tanpa melihat latar belakang dan lain sebagainya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, mengapa kita harus berbuat baik? Nah, ini dia. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-11 selanjutnya. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bapak, Ibu, mengapa kita diajarkan senantiasa, bahkan dihimbau, diajak, diperintahkan untuk berbuat baik? Satu hal yang pasti, karena engkau berasal dari Allah. Itu sebabnya kebaikan Allah yang ia nyatakan di dalam hidup, yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup, tercermin lewat perbuatan kepada sesamamu. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, karena engkau berasal
dari Allah. Oh, luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangunlah satu kesadaran bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Dan ketika mereka berbuat baik kepadamu, syukurilah itu, bahwa apa yang mereka perbuat itu semuanya mencerminkan kehadiran Allah, kebaikan Allah dalam hidupnya yang Ia teruskan di dalam hidupmu. Mengapa? Karena mereka berasal dari Allah. Dan engkau yang menerima kebaikan itu, teruskanlah kebaikan itu. Agar apa? Agar engkau pun dikenal sebagai orang yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya melalui firman Tuhan ini ingin mengingatkan juga bahwa saya percaya begini, bahwa semua kita ingin dikenal sebagai orang yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu, teruslah berbuat baik. Jangan meniru yang jahat. Jangan orang mengenal kita bahwa kita itu bukan berasal dari Allah oleh karena perbuatan-perbuatan jahat kita. Jangan. Yang harus terjadi dalam hidup ini adalah orang mengenal kita berasal dari Allah oleh karena perbuatan-perbuatan baik kita. Oleh sebab itu, jauhi semua perbuatan-perbuatan yang jahat. Jangan tiru itu. Kebiasaan kita adalah kalau ada orang rame-rame mulai menghakimi seseorang, maka kita ikut-ikutan. Seolah-olah kita bangga ambil bagian di situ. Padahal kita sudah lupa. Itu juga perbuatan jahat. Menghakimi sesama itu bukan kita punya bagian. Bukan kita punya porsi. Allah katakan penghakiman itu adalah hakku. Itu dia. Oleh sebab itu, jangan ambil rame-rame di sana. Jangan ambil bagian dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang meniru perbuatan yang jahat. Jangan. Firman Tuhan katakan, tetapi ketika engkau melihat sesuatu hal yang baik, orang rame-ramai berbuat baik, ikutlah di sana, berbuatlah baik, agar banyak orang dapat mencontoh dan meladani engkau di dalam hidup ini. Jadi, ramai-ramai berbuat baik, bukan ramai-ramai berbuat jahat. Itu penting. Dan itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Karena apa? Sekali lagi, karena engkau bukan berasal dari yang jahat, karena engkau berasal dari Allah. Allah itu adalah Allah yang baik. Allah yang senantiasa memperhatikan, yang peduli dengan setiap umatnya. Bahkan semua manusia Ia kasihi. Oleh sebab itu, mari kita menjadi cerminan Allah, menjadi alat Allah di dalam kita menyatakan kebaikan di dalam dunia ini. Di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Sehingga dalam perbuatan-perbuatan itu, pada akhirnya orang dapat mengatakan, sungguh dia berasal dari Allah. Oh, luar biasa. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk terus berbuat baik, meniru hal-hal yang baik dalam hidup ini dan menyebarkannya. Dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bentengi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Menjauhkan kami dari segala perbuatan dan tindakan yang jahat. Sungguh ya Tuhan, kami hanya mau berbuat baik untuk memuliakan nama-Mu. Berkati opa oma, anak cucu, bapak ibu, saudara bersaudara, dalam seluruh tindakan, tugas, tanggung jawab yang akan dilakukan pada saat ini. Biarlah pekerjaan dan pelayanan mereka baik di rumah ataupun di luar rumah, semuanya itu boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Bahkan mereka yang sakit dan lemah, yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan dan pemulihan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.